Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online bersama dengan kami, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat Surabaya. Mari kita sebelumnya tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada kali ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima impartasi daripada isi hatimu. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan dalam kehidupan kami, di mana kami bukan hanya Engkau buat mengerti ya Roh Kudus, tapi Engkau akan membuat kami menjadi pelaku firman. Urapi setiap daripada kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita hari-hari ini dihadapkan dengan banyak sekali masalah dalam kehidupan ya, sehingga ketika kita menghadapi masalah tentunya kita akan berusaha untuk mencari satu patokan, satu guideline ya, bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Tapi hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat kontroversi, yang saya kira layak untuk kita berkaca kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan telah memberitakan, membicarakan, dan memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang kita manusia hadapi. Apa itu saudaraku? Yaitu mengenai kekayaan atau integritas. Jadi seringkali kita ketika berbicara mengenai kekayaan, banyak pendapat mengatakan bahwa kita harus mendapatkan kekayaan dengan segala macam cara. Sedangkan di sisi lain, kita juga rindu sebagai manusia yang bermoral, berakhlak, kita rindu untuk menjadi manusia yang berintegritas. Dapatkah kita menjadikan satu antara integritas dengan kekayaan? Dapatkah orang yang berintegritas juga mengumpulkan kekayaan? Hari ini kita akan membahas mengenai itu, saudaraku. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perenungan, saya mau ngambil satu tokoh yang tentunya saudara dan saya sangat tahu mengenai tokoh yang akan kita bicarakan, tokoh di Alkitab yang saya rasa memiliki integritas yang luar biasa ya, yaitu Yusuf. Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub ya, semuanya 12, di mana Yusuf pada waktu itu masih anak yang terbungsu. Dan Yusuf lahir dikatakan dia disukai oleh orang tuanya. Bahkan kita melihat cerita Yusuf bahwa dia diberikan baju warna-warni ya, jubah, bukan cuma sekedar baju, tapi jubah itu melambangkan satu kebesaran. Mungkin kalau di antara 12 saudara ada salah satu yang dikenakan pakaian yang melebihi yang lainnya, tentunya kita tahu bahwa orang tuanya pilih kasih. Tapi saya percaya bahwa itu bukan sekedar pilih kasih, saudaraku, karena Yusuf pada usia awalnya dia, pada usia muda belianya dia sudah bisa mendapatkan mimpi-mimpi ya, dan bahkan dia bisa mengartikan mimpi-mimpi yang dia dapat dari Tuhan. Saya percaya dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, saudaraku, ketika dia melihat bahwa saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu perbuatannya tidak baik, maka dia tidak mau berkumpul dengan kakak-kakaknya, bahkan dia melaporkan kakaknya kepada orang tuanya. Mungkin secara dunia kita akan menilai Yusuf, oh ini orang tidak konsekuen, ini tidak CS dengan kakaknya. Tapi ketika kita bicara mengenai firman Tuhan, ketika kita bicara mengenai kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijual belikan, saudaraku, tidak bisa ditoleransi. Siapapun itu yang tidak melakukan kebenaran adalah tidak benar, meskipun itu adalah saudara kita, keluarga kita. Jadi apa yang Yusuf lakukan itu menunjukkan dia itu memiliki satu integritas yang tinggi, saudaraku, sehingga akhirnya dia dibuang oleh kakaknya, bahkan hampir dibunuh, tapi akhirnya dijual sebagai budak. Singkat cerita, pada usia mudanya Yusuf menjadi budak, dibeli oleh orang Mesir, Potifar ya. Pak Potifar ini orang kaya ya, panglima tentara, orang yang berpengaruh, dan istrinya masih muda cantik, saudaraku. Dan ketika Yusuf yang masih muda, Yusuf diajak untuk berselingkuh oleh istri daripada Potifar, tapi dia mengatakan, Pak Potifar itu percaya sama saya, semua diberikan, rumah tangganya untuk saya atur, semuanya kecuali engkau sebagai istrinya. Aku tidak mau mengecewakan dia. Dan Yusuf
adalah contoh dari orang yang berintegritas, tidak mau mengecewakan dia. Bahkan dia mengatakan dia tidak mau berdosa terhadap Allahnya. Dikatakan apa yang dikerjakan Yusuf, Allah buat berhasil karena Allah menyertai dia. Itu adalah tanda daripada orang yang berintegritas, di mana dia sadar bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai dia, sehingga dia tidak mau melakukan segala sesuatu meskipun manusia tidak melihat. Karena seringkali sebagai manusia, ketika ada manusia lain di hadapannya, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi Yusuf adalah contoh dari orang yang punya integritas yang tinggi, dan dia tetap tidak mau melakukan. Meskipun kita tahu pada zaman Yusuf itu belum ada hukum Taurat, saudaraku. Jadi berzina itu tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, harus tidak boleh berzina. Bahkan hukum Taurat itu dikeluarkan pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, dan bangsa Israel keluar adalah keturunan sekian ratus tahun dari anak cucu daripada Yakub. Dan Yusuf pada waktu itu belum ada aturan yang mengatakan dia tidak boleh berzina, tapi dia tetap tidak mau berzina karena dia adalah orang yang berintegritas. Dan ini adalah salah satu contoh yang harus kita pakai. Dan kalau kita melihat dari Alkitab, apa yang Alkitab katakan mengenai integritas, mengenai kekayaan. Kalau kekayaan kita bicara bahwa di Keluaran 20:15 ada firman yang mengatakan salah satu hukum Taurat, jangan mencuri. Jadi kita mengumpulkan kekayaan tetapi janganlah melalui mencuri, karena itu melanggar hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan dengan cara mengumpulkan kekayaan seperti itu. Dan apa yang dimaksud dengan jangan mencuri? Jadi kalau kita melihat secara detail dari kehidupan manusia hari-hari ini, kita harus bisa mengerti apa yang dimaksud dengan jangan mencuri. Yang pertama adalah kita tidak menipu konsumen. Di Amos 8 ayat 5 dikatakan, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Jadi kalau pada zaman Amos dikatakan seringkali orang yang menjual itu mengganti timbangannya, saudaraku, sehingga timbangannya itu adalah timbangan yang curang. Jadi menipu konsumen. Pembeli 1 kilo tetapi yang ditimbang ternyata tidak 1 kilo. Pada prakteknya hari-hari ini mungkin bisa mencakup ke seluruh lini daripada kehidupan masyarakat. Contoh, akhir-akhir ini kita banyak membeli vitamin melalui online ya. Karena memang hari-hari ini, saudaraku, dengan adanya PPKM, bahkan sebelumnya dengan adanya PSBB, itu kita tidak bisa keluar, saudaraku. Kita tidak membeli barang-barang di toko sehingga kita tidak melihat apa yang kita beli, tapi kita percaya melalui online. Dan bahkan saya sendiri pun tertipu ketika saya membeli vitamin, ternyata vitaminnya adalah palsu. Dan itu namanya menipu konsumen, dan itu adalah salah satu bentuk dari pencurian, saudaraku. Jadi bisa mengurangi timbangan, bisa menjual barang palsu, bisa melakukan segala macam untuk menumpukan kekayaan. Itu yang pertama. Kedua, mencuri adalah merugikan majikan. Kenapa merugikan majikan dikatakan mencuri? Di Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang kita bekerja di dunia ini, kita mempunyai majikan, kita mempunyai atasan. Kalau kita bos, kita pun mempunyai pemerintah di atas kita ya, aturan pemerintah. Dan kita tidak boleh merugikan atasan kita, kita tidak boleh merugikan majikan kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita bekerja, lakukan tanggung jawab kita seperti kita bekerja untuk Tuhan. Dan Yusuf adalah salah satu contoh yang sangat baik sekali, saudaraku. Di mana meskipun dia sebagai budak yang dijadikan pengurus rumah tangga, dia setia terhadap majikannya dan dia melakukannya dengan sepenuh hati. Sehingga ketika istri majikannya itu mengajak dia selingkuh, dia tidak mau, saudaraku. Bahkan Yusuf ini anehnya luar biasa ya, positifnya. Jadi ketika dia dimasukkan penjara pun, dia di penjara itu dipercaya oleh kepala penjara sebagai orang yang dipercayakan. Apa? Karena dia orang yang berintegritas. Dia tidak mau merugikan majikannya, dia tidak mau merugikan atasannya. Bahkan ketika dia keluar dan dipercaya oleh Firaun, dia tetap setia dan tetap berintegritas. Jadi merugikan majikan adalah salah satu daripada tindakan yang dikatakan sebagai
melanggar hukum Taurat, yaitu mencuri. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan hari ini sebagai businessman, sebagai mungkin di bidang jasa, kita punya majikan, kita punya tanggung jawab. Jadi janganlah kita mencuri dengan melakukan hal-hal yang merugikan majikan atau bos, pimpinan, ataupun perusahaan di mana kita bekerja, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mencuri adalah menunda pembayaran, saudaraku. Jadi kalau kita tahu kita punya dananya untuk membayar dan kita bisa mengusahakan dana, tapi kita sengaja mengundur-undur pembayaran, sengaja supaya orang yang seharusnya menerima bayaran itu memohon-mohon, merengek-rengek, itu adalah sesuatu yang dikatakan Tuhan mencuri. Di Imamat 19 ayat 13 dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi hal tersebut, saudaraku, kelihatannya sepele, tetapi itu juga salah satu dari jenis yang dikatakan Tuhan adalah mencuri atau merugikan orang lain. Dalam hal ini merugikan bawahan kita, karena prinsip daripada anak Tuhan adalah diberkati untuk menjadi berkat. Apalagi kalau kita memang harus membayar, apalagi kalau kita harus memberikan hak mereka, janganlah kita menunda, saudaraku, karena itu adalah salah satu dari tindakan yang melanggar hukum Taurat, yaitu mencuri. Keempat, bagaimana mencuri adalah dengan tidak membayar hutang. Karena ketika saudara mempunyai hutang yang seharusnya saudara bayar, tapi saudara sengaja tidak mau membayar, bahkan hari-hari ini, saudaraku, yang punya hutang ini bisa lebih jahat daripada yang memberikan hutang, bisa lebih marah-marah. Karena apa? Mereka memang dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya. Dan seringkali anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya belas kasihan untuk memberikan pinjaman kepada saudara kita, kepada orang lain. Tapi ketika waktunya jatuh tempo, mereka tidak mau membayar. Atau bahkan kita sendiri pun merasa, oh kalau orang itu sudah punya duit, ngapain kita bayar? Tidak, saudaraku. Jadi tidak membayar hutang bukan berarti orangnya tidak butuh duit, tetapi itu sesuatu yang harus kita selesaikan. Ketika kita tidak membayar hutang, itu sama saja dengan tindakan mencuri. Menumpuk kekayaan dengan tidak membayar hutang itu adalah sesuatu yang salah, saudaraku. Jadi kalau kita tahu hari-hari ini sekarang lagi ramai banyak penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI ya, yang pada zaman tahun Krismon kemarin berapa puluh 20 tahun yang lalu, mereka belum bisa membayar dan belum membayar. Hari-hari mereka dipanggil kembali, saudaraku. Mereka suruh membayar satu persatu. Setiap rupiah mereka harus bertanggung jawab. Karena apa? Tidak membayar hutang itu adalah tindakan yang mencuri, merugikan. Jadi kalau kita menumpuk kekayaan dengan tidak membayar hutang adalah hal yang salah, saudaraku. Apalagi kita lihat bahwa mereka yang punya BLBI, hutang BLBI ada yang 8, triliun, ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar. Mereka semua itu bukan orang yang tidak punya uang, saudaraku. Mereka itu punya, mereka kaya, tapi mereka tidak membayar hutangnya. Dan itu adalah salah satu dari tindakan yang mencuri. Di Mazmur 37 ayat 21, saudaraku, dikatakan, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kadang-kadang seringkali dalam kehidupan ini ketika kita merasa, oh orang ini duitnya banyak, gak usah dibayar utangnya, dia tidak akan melarat, sehingga kita tidak mau membayar utang. Itu adalah tindakan yang salah, saudaraku. Tidak mencuri itu sesuatu yang tidak melanggar hukum Taurat. Mencuri adalah sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Jadi kalau kita mengumpulkan kekayaan, tidak seharusnya kita melanggar hukum Taurat, saudaraku. Ngapain kita memiliki seluruh dunia ketika kita kehilangan kehidupan kita? Jadi contoh yang sampai adalah Yusuf. Yusuf itu dia kaya luar biasa. Bahkan dikatakan mungkin orang kedua terkaya setelah Firaun di Mesir. Tapi dia tidak mencuri, saudara. Dia tidak merugikan orang, tapi dia punya prinsip diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana mencuri? Yang kelima adalah tidak jujur dengan pemerintah. Seringkali dalam pekerjaan kita, di mana kita harus membayar pajak, di mana kita harus mengikuti peraturan pemerintah, tapi kita berusaha mencari jalan pintas, saudara. Berusaha mencari kekayaan, menumpuk kekayaan dengan menumpuk kekayaan lebih, sehingga apa? Akhirnya kita tidak jujur dengan pemerintah. Dan ini adalah tindakan yang mencuri. Jadi mengumpulkan kekayaan janganlah dengan tidak jujur dengan pemerintah. Di Roma 13 ayat 6-7 dikatakan,
Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita semua percaya bahwa kepala pemerintahan dan semua jajaran pengurus pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu semua adalah Tuhan yang menyetujui. Jadi kalau mereka bisa menjadi pimpinan meskipun mereka belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Tuhan sudah memilih mereka untuk memimpin di dalam pemerintahan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita tidak berlaku tidak jujur dengan pemerintah, tetapi kita harus mengumpulkan kekayaan dengan cara yang jujur, yaitu apa yang menjadi hak daripada pemerintah, yaitu pajak dan aturan-aturan terkait cukai dan segala macam. Maka itu adalah bagian dari pemerintah yang harus kita bayar. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita juga dikatakan melanggar hukum Taurat. Dan yang keenam saudaraku, bagaimana mencuri adalah tidak jujur dengan Tuhan. Kita bicara mengenai Maleakhi 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menipu engkau? Kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi memang dalam konteks perpuluhan ini, ayat ini sangat kontroversi saudara. Banyak sekali yang ngomong bahwa ini perjanjian lama tidak berlaku lagi pada hari ini. Baik, mari kita ambil konteks daripada ayat ini. Kita tahu bahwa ayat ini adalah dari kitab yang terakhir sebelum Matius ya, sebelum perjanjian baru. Jadi konteksnya memang perjanjian lama. Tapi kita mesti lihat pada zaman perjanjian lama, bagaimana seorang anak Tuhan, bagaimana seorang bangsa Israel bisa melayani Tuhan. Tidak ada jalan, karena hanya imam yang diperbolehkan untuk memberitakan firman, dan itu dilakukan setiap hari Sabat di dalam bait Allah, dan hanya pekerja-pekerja bait Allah atau imam-imam dari keturunan Lewi yang bisa melayani Tuhan di bait Allah. Jadi sebagai swasta, penduduk pada umumnya, mereka semua tidak bisa melayani Tuhan. Dan satu-satunya jalan untuk melayani Tuhan adalah mereka dengan taat melakukan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus mereka. Dengan itu, satu-satunya jalan mereka bisa melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Karena mereka bukan orang-orang Lewi yang boleh melayani di bait Allah. Dan yang boleh mereka lakukan adalah, yang bisa mereka lakukan untuk melayani Tuhan, untuk berbuah dalam kehidupan mereka, adalah dengan mereka membayar perpuluhan dan persembahan khusus. Bagaimana dengan perjanjian baru? Memang Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pengorbanan Yesus telah menggenapi semuanya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah membuat perjanjian lama menjadi tergantikan dengan perjanjian baru, di mana keselamatan bukan karena perbuatan, tapi keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita masih harus membayar perpuluhan dan persembahan khusus? Saya kembalikan kepada saudara sekalian, apakah saudara sudah berbuah dalam kehidupan dengan Tuhan? Apakah saudara sudah melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Di mana mungkin saudara ada yang menjadi pendeta di gereja, mungkin saudara menjadi jemaat biasa, tetapi menjadi businessman, menjadi seorang dokter yang sebagai profesional bekerja di rumah sakit, sebagai seorang engineer di pabrik, sebagai seorang pejabat pemerintahan. Sudahkah saudara berbuah dengan kehidupan saudara? Kalau saudara sudah berbuah dengan kehidupan saudara, saudara melayani Tuhan dengan mempersembahkan kehidupan saudara sebagai persembahan, sebagai ibadah yang saudara lakukan setiap hari kepada Tuhan, maka persembahan perpuluhan dan persembahan khusus itulah kehidupan saudara yang saudara berikan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara belum melakukan itu, saudaranya bekerja, saudara mencari uang, saudaranya melakukan aktivitas manusia saudara, tapi saudara tidak punya hubungan bagaimana saudara bisa berbuah dalam kehidupan, maka saudara harus menjadi orang yang bijaksana untuk mencari tempat di mana saudara bisa menginvestasikan talenta saudara, supaya talenta yang Tuhan berikan kepada saudara bukan hanya disimpan di bawah tanah, dan ketika Tuhan datang menjemput, saudara memberikan kembali satu talenta dengan satu talenta, tetapi saudara harus mengusahakan talenta saudara supaya menjadi 5 talenta, bahkan 10 talenta. Bagaimana kalau saudara bisa melakukan sendiri, saudara lakukan dengan ibadah saudara, persembahan kehidupan saudara sebagai ibadah saudara. Tapi kalau saudara belum bisa melakukan itu,
saudara lakukan persembahan saudara kepada gereja saudara. Mungkin gereja secara fisik ataupun gereja secara mentor, di mana mentor saudara juga berbuah efektif ya dalam memberitakan Injil, dalam melakukan pelayanan, dalam memenangkan jiwa-jiwa, dalam melakukan amanat agung. Dan itu adalah kita berbicara mengenai jujur dengan Tuhan. Di Maleakhi 3:8, meskipun perjanjian lama tapi konteksnya kita harus mengerti bahwa setiap saudara dan saya dituntut untuk berbuah di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa tidak ngapa-ngapain, diberi Tuhan talenta, bukan dititipkan saudaraku, tapi Tuhan menginvestasikan, mempercayakan talenta itu kepada saudara dan saya untuk kita bisa membuat talenta itu menjadi 5 talenta dari 1 atau bahkan menjadi 10 talenta, bukan hanya menyimpannya saudaraku. Jadi ketika saudara tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan saudara dan saudara tidak mau untuk memberikan persembahan kepada gereja Tuhan secara fisik maupun kepada gereja secara saudara dan saya, maka itu berarti saudara menipu Tuhan dan saudara menipu diri saudara sendiri. Bahwa saudara merasa saudara hidup di perjanjian baru, tapi secara kenyataan saudara tidak melakukan apa-apa. Jadi sangat penting saudaraku untuk saudara dan saya menjadi jujur dengan diri kita sendiri. Sebagai orang berintegritas seperti Yusuf, dia jujur terhadap dirinya sendiri, apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah dilakukan untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalau orang yang berintegritas itu tidak jujur terhadap dirinya sendiri, maka dia bukanlah orang yang berintegritas. Kenapa kita harus berintegritas? Pertama, karena Tuhan mengawasi. Yakobus 34 ayat 21-22 dikatakan, karena matanya mengawasi jalan manusia dan dia melihat segala langkahnya, tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Jadi tidak ada orang bisa sembunyi dari mata Tuhan. Saudara dan saya, meskipun kita menutup lampu, kita sembunyi kemanapun, kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan, karena Tuhan telah memeteraikan hadiratnya, memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya untuk menyertai kita selama-lamanya. Saudara, di Amsal 20 ayat 7, the just man, dalam bahasa Inggris, the just man walk in his integrity, his children are blessed after him. Jadi orang benar yang bersih kelakuannya, berintegritas, itu keturunannya akan berbahagia. Jadi kita harus berintegritas kalau kita ingin mewariskan sesuatu kepada keturunan kita, karena Tuhan akan memberkati keturunan kita. Seperti Tuhan kita lihat pada apa yang terjadi di dalam keluarga Yusuf. Yusuf anaknya 2, Efraim dan Manasye, dan dua-dua menjadi bagian, mendapat bagian yang utuh. Padahal dia dari satu Yusuf, tapi dua-duanya mendapat bagian dari 12 suku Israel. Jadi double porsi, saudara. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati secara luar biasa Yusuf dan keturunan, karena Yusuf sangat berintegritas dan dia jujur dan dia sebagai pelaku firman. Saudara tahu ayat di Kejadian 40 dikatakan bahwa Allah menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Bahkan dia disenangi oleh banyak orang. Kita bisa membayangkan penyertaan Tuhan itu seperti ini, saudaraku. Jadi kalau kita sadar bahwa ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan memeteraikan Roh Kudusnya dalam hidup kita, dan Roh Kudus terkadang adalah bentuk seperti burung merpati, dan semisalnya kalau burung merpati atau Roh Kudus, perlambang Roh Kudus itu menyertai kita, itu sepertinya burung merpati itu hinggap di pundak saudara dan saya, atau di kepala saudara dan saya. Dan ketika kita berjalan menjalani kehidupan, saudara, ketika kita berjalan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, dengan adanya burung merpati Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, haruskah kita berjalan dengan hati-hati atau kita berjalan dengan serampangan? Kalau Yusuf, dia mengerti bahwa Allah menyertai dia, Allah mengawasi dia. Jadi meskipun tidak ada manusia lainnya, dia tetap tidak mau berselingkuh, menyeleweng dengan istrinya Potifar. Dia tetap melakukan tindakan yang benar karena dia percaya Allahnya menyertai dia. Sama seperti Daud mengatakan, Allah itu sepertinya berada di sebelah kananku, memegang tangan kananku. Dan itu yang Allah lakukan terhadap saudara dan saya. Jadi percaya, saudaraku, meskipun tidak ada orang, kita tetap harus jujur, karena Allah menghendaki saudara dan saya untuk berintegritas. Kenapa kita harus jujur, berintegritas? Karena Tuhan mengawasi, pertama. Yang kedua, karena Tuhan memberkati saudara dan saya yang jujur dan berintegritas. Bahkan bukan hanya sampai Yusuf atau sampai saudara saya, bahkan keturunan saudara dan saya, keturunan Yusuf
Efraim dan Manasya itu diberkati secara luar biasa. Kedua, kenapa kita harus jujur dan berintegritas? Ada prinsip tabur tuai. Dikatakan di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara tahu tabur tuai seperti petani, saudara. Kalau petani tidak pernah menabur benih di sawahnya, maka tidak pernah akan dia bisa memanen hasil daripada taburan benih itu. Sama seperti Yusuf. Karena Yusuf begitu jujur berintegritas, meskipun dia bernubuat mengenai juru roti dan juru minum, tapi mereka lupa mengenai Yusuf. Tapi sekian belas tahun kemudian mereka teringat, dan Yusuf dipanggil untuk menerjemahkan mimpi daripada Raja Firaun, sehingga dia apa? Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di seluruh kerajaan Mesir. Dan itulah tabur tuai, saudara. Tidak pernah kita akan menuai kalau kita tidak menabur. Kalau kita jujur, maka kita akan menabur kejujuran, dan kejujuran itu akan menghasilkan buahnya pada saatnya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati apa yang telah difirmankannya. Amsal 15 ayat 27 dikatakan, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangannya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Kita lihat, saudaraku, pada hari-hari ini pemerintahan, ketika kita memiliki presiden yang begitu menghargai kejujuran, begitu menghargai integritas, maka dia melakukan banyak hal dalam pemerintahannya yang mengharuskan semua aparat pemerintahan berlaku dengan jujur. Jadi siapa yang tidak mau jujur, saudaraku, dimulai dari aparat pemerintahan, maka satu persatu mereka akan kena masalah. Ya, otomatis ketika ada pemeriksaan, maka mereka yang diperiksa terbukti, maka mereka akan ditangkap karena mereka melakukan suap. Demikian pula dengan bisnis. Ketika bisnis kita tidak mau bayar pajak, ketika kita tidak mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan untuk pemerintahan, tidak merugikan, tidak berbohong kepada pemerintahan, maka satu hari mereka akan tersandung dengan masalah. Ketika semuanya sudah sistematis, saudaraku, hari-hari ini semua sudah dikomputerize, semua sudah online, tidak ada hal apapun yang bisa lepas, semua terkoneksi. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan harta tanpa yang orang pemerintah tahu. Dan ketika saatnya tiba, saudaraku, orang-orang yang tidak membayar pajak, orang-orang yang tidak mau declare asetnya, menyatakan kekayaannya kepada pemerintah, maka mereka harus menerima tabur tuai itu, mereka akan terkena masalah. Di Amsal 21 ayat 6 dikatakan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Karena harta yang diperoleh dengan tidak wajar atau tidak benar, dengan cara-cara yang kejahatan, yang menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang tidak jujur, itu pasti akan juga menghasilkan hal-hal yang tidak jujur. Karena prinsip daripada kerajaan Allah adalah diberkati untuk menjadi berkat. Abraham dipilih oleh Tuhan, dan dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya, dan barang siapa memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati juga. Tapi diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan diberkati untuk menjadi kaya, tapi diberkati untuk menjadi berkat, saudaraku. Jadi prinsipnya kita tidak boleh merugikan orang lain, tetapi kita harus mengasihi orang lain. Ya. 3, mengapa harus jujur? Karena ketidakjujuran merusak karakter kita. Di Amsal 10 ayat 2 dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Percuma kita memiliki harta yang luar biasa banyak, tapi semua orang memaki-maki kita, semua orang mengatakan kita tidak jujur. Ada banyak pengusaha yang seperti itu, saudaraku. Dan hari ini, saudaraku, satu persatu pengusaha tersebut, kalau tidak terkena permasalahan dari pemerintahan, permasalahan hukum, mereka juga menjadi tidak dipercaya oleh kalangan bisnis, kalangan masyarakat pada umumnya. Dan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amsal 19 ayat 1, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong, bibirnya lagi bebal. Jadi Tuhan melalui Nabi Salomo, melalui Raja Salomo mengingatkan kita dengan amsalnya bahwa lebih baik miskin daripada kita serong, bibirnya lagi bebal. Karena apa? Karena kalau kita serong bibir dan bebal, saudaraku, ada banyak permasalahan yang menunggu kita di depan. Karena prinsip tabur tuai,
Karena apa yang kita tabur, kita akan menuai di kemudian hari. Keempat, kenapa harus jujur? Karena Tuhan memberkati orang jujur. Di Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita harus jujur dan berintegritas. Tuhan memberikan contoh yang sangat luar biasa, di mana Yusuf adalah bagian daripada orang di perjanjian lama yang memiliki integritas yang luar biasa. Dan kita lihat kehidupan Yusuf pada hari tuanya, bahkan sampai pada ketika sesudah Yakub meninggal, saudara-saudaranya takut bahwa mereka akan dihukum oleh Yusuf, karena Yusuf tidak menghukum mereka karena orang tuanya masih ada. Tapi Yusuf mengatakan sebagai orang yang berintegritas, dia menyadari bahwa ketika saudaranya menjual dia, maka dia menjadi budak di Israel, dia masuk penjara, tetapi akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, karena dia bisa menerjemahkan arti daripada mimpi Firaun, dan dia diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun untuk menangani kekayaan di Mesir menghadapi bencana kelaparan. Dan setelah dia sukses berhasil, dia membawa seluruh keluarganya pindah ke Mesir dan ditaruh di tanah Goshen. Ketika Yakub meninggal, saudaranya semua takut dihukum oleh Yusuf, tapi Yusuf mengatakan bahwa semua itu adalah rencana Allah. Sebagai orang berintegritas, dia tahu bahwa Tuhan punya rencana terhadap kehidupan dia, sehingga dia harus mengalami begitu banyak pencobaan. Tapi pada akhirnya ketika dia tetap setia kepada Tuhan, tetap berintegritas kepada Tuhan, maka Allah menyertai dia dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya menjadi orang-orang yang berintegritas seperti Yusuf, di mana kita mendapat penyertaan Allah yang luar biasa, kita mendapat janji-janji Allah yang luar biasa, tapi kita juga harus jujur kepada Tuhan, berintegritas dan mengasihi sama kita. Meskipun tidak ada orang melihat, tapi Allah mengasihi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang berintegritas seperti Yusuf, di mana zaman-zaman sekarang ini Tuhan, zaman akhir, orang cinta uang. Banyak perbuatan-perbuatan dihalalkan demi untuk menumpuk kekayaan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kita semua supaya kita berintegritas. Karena dengan berintegritas, maka janji firman-Mu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua, seperti yang Kau nyatakan dalam kehidupan Yusuf. Maka biarlah semua itu terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, dan supaya berkat itu boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui kehidupan kami Tuhan. Mulai hari ini sampai Kau datang kedua kalinya, kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.